Betapa kita tidak terasa ternyata Ramadan sudah menginjak hari yang ke-20, malam ke-21, besoknya ke-21 Ramadan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Maka Ramadan ini sekali lagi selain menjadi bulan tarbiyah yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mendidik dan meriadah kita, menguji kita dengan datangnya bulan Ramadan ini, sebenarnya ya menggambarkan bahwa sesungguhnya hidup itu ya sebentar saja. Buktinya Ramadan gak terasa 1 bulan sudah hampir terlewati dengan tidak terasa. Entah itu tidak terasanya karena kita tidur, bangun sholat, tidur lagi, bangun lagi, sholat lagi, tidur lagi, lihat sholat lagi, tidak terasa sudah mau buka puasa. Eskalasinya seperti itu, makan buka, ngantuk, terawih sebentar, lelah, tidur, bangun sahur, tidur lagi, adzan subuh berjamaah, tidur lagi. Entah eskalasinya seperti apapun itu, al-muhim, yang paling terpenting adalah pelajarannya. Sebenarnya hidup kita itu hanya sementara dan hanya sebentar saja. Istilahnya mampir ngombe gitu, minta minum habis itu pergi lagi. Hakikat dunia adalah seperti itu. Dunia mata, dunia hanya sementara. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau kita lihat eskalasi kehidupan kita, tingkatan kehidupan kita, enggak terasa saya umurnya sudah 31 tahun misalnya. Perasaan baru kemarin saya lulus kuliah, atau bapak-bapak yang lebih senior daripada kita, enggak terasa sudah punya cucu. Perasaan baru kemarin saya menikah, atau enggak terasa istri saya sudah 2. Keberkahannya bukan jumlahnya. Tidak terasa waktu itu sungguh berlalu begitu cepat. Dan mungkin enggak tahu kita kapan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Biasanya kita takut atau ingatnya minimal kita terhadap dipanggilnya manusia ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang terdekat daripada kita, atau misalkan dari tetangga kita itu ada yang meninggal, baru kita takut akan kematian. Setelah 3 hari, 7 hari, 40 hari, ya biasa lagi. Ada orang meninggal lagi terdekat daripada kita takut lagi. Itulah eskalasi kehidupan kita yang sekali lagi dengan datangnya Ramadan ini, sebenarnya kita dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diri Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah saya sampaikan mungkin di pengajian ibu-ibu yang malam Kamis, bahwasanya kenapa kita ditarbiyah dan diri Allah selama bulan Ramadan? Karena bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau boleh saya tanya sekali lagi, ternyata kita itu 11 bulan di selain daripada bulan Ramadan, kita lebih banyak rasan-rasan atau lebih banyak baca Quran? Ternyata 11 bulan selain daripada bulan Ramadan, kita lebih banyak rasan-rasan daripada baca Quran. Sekarang nih Ramadan sudah hari ke-20. Ibu-ibu nih khususnya yang jawabannya agak bersemangat. Sudah hari ke-20 Ramadan, kita lebih banyak baca Quran atau rasan-rasan, ibu-ibu? Oh, masih jujur. Alhamdulillah. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini sebenarnya selain daripada kita tadi satu itu, sekali lagi nih pertanyaan lagi, 11 bulan di selain daripada bulan Ramadan, ternyata kita lebih banyak maksiat apa berbuat taat? Ayo. 11 bulan selain daripada bulan Ramadan, kita lebih banyak ngaji atau TV? HP sekarang. TV yang dipindah ke HP. Maka datangnya bulan Ramadan yang hanya sebentar banget, gak kerasa sudah hari ke-20, gak kerasa sebentar lagi Lebaran, gak kerasa mungkin
Di musalla manapun, di masjid manapun sekarang kalah ramainya dengan Chandra, dengan mall misalnya, atau dengan tempat. Sekarang kalau sholat maghrib kita kalah ramainya Pak dengan tempat-tempat makan, dengan ayam desa kita kalah ramainya, dengan outfit kita kalah ramainya, dengan apa itu makanan-makanan semuanya itu saya lihat banyak yang parkir. Ketika melihat di masjid, alhamdulillah di musalla Sabilil Mustaqim insyaallah tidak kalah ramainya. Amin Allahumma amin. Tidak hanya Ramadan, tapi setelah Ramadan pun seperti itu insyaallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan datangnya bulan Ramadan ini, yang di situ di bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnas adalah petunjuk bagi kita sebagai manusia. Syekh Asy-Syamakhsyari di dalam tafsirnya sedikit menerangkan agak berbeda dari tafsir-tafsir pada umumnya. Yang dimaksud sebagai petunjuk bagi umat manusia adalah pertama, fungsinya adalah menunjuk dirinya sendiri. Saya membaca Al-Quran, misalnya Al-Quran berbicara tentang orang-orang munafik. Seharusnya apa yang saya sebagai pembaca Al-Quran itu lakukan? Saya menunjuk diri saya sendiri. Jangan-jangan sifat-sifat ini masih ada di dalam diri saya. Sifat-sifat kemunafikan dari dalam diri saya masih banyak terjadi, masih sering saya lakukan, bahkan di bulan Ramadan. Kita seringnya kan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Munafiknya kita kadang, apalagi selain di luar bulan Ramadan, apalagi selain daripada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Padahal Al-Quran dengan jelas hudal linnas, tunjuklah dirimu sendiri melalui Al-Quran ini. Al-Quran memerintahkan kita untuk menunjuk diri kita sendiri, bukan untuk menunjuk orang lain. Maka kemudian kalau ada orang lain yang diceritakan di dalam Al-Quran, Al-Quran kita baca bercerita tentang sifat-sifat orang munafik, kita sibuk menunjuk orang lain. Pak Kai munafik tenan, jarene wingi arep nyumbang semene, tak delok terus semene, ya kan? Munafik tenan. Padahal ketika dia melontarkan ucapan tersebut, berprasangka seperti itu, dia pun tertimpa kemunafikan di dalam dirinya sendiri. Maka fungsi di dalam Al-Quran, fungsi bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan pun bulan tarbiyah dan riyadhah, salah satunya kita adalah belajar daripada Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan untuk menunjuk diri kita sendiri. Al-Quran berbicara tentang Fir'aun misalnya. Lantas kita mencari sibuk, mana nih kemarin yang orangnya seperti Fir'aun. Al-Quran berbicara tentang Qarun. Kayak pelitenan, kayak Qarun, terus kayak Al-Quran iki diazab. Misalnya, kita sibuk mencari orang-orang yang salah. Kita sibuk mencari kejelekan-kejelekan orang lain. Itu kita juaranya. Kalau disuruh untuk mengintrospeksi orang lain tanpa belajar, kita sudah sangat lihai Bapak Ibu sekalian. Gini apa nggih? Ada orang berbuat salah sedikit saja kita udah wah, sangat jeli sekali. Namun yang luar biasa daripada kemunafikan kita adalah kita lalai terhadap kesalahan diri sendiri. Padahal Sayyidina Ali karramallahu wajhah memesankan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum kamu dihisab di yaumil qiyamah nanti, introspeksilah dirimu sendiri. Maka sibukkanlah kita di bulan Ramadan ini wabil khusus untuk menunjuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Jangan-jangan kita masih sering melakukan kemunafikan misalnya, atau jangan-jangan kita masih belum bisa meniru apa yang dicontohkan oleh Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Contoh kecil saja misalnya, ketika bulan Ramadan datang, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas,
wa ajwada ma yakunu fi Ramadan. Sesungguhnya manusia paling dermawan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kedermawanan Rasulullah itu sampai puncaknya ketika Ramadan tiba. Tapi dermawan yang dimaksud di dalam hadis ini menurut takhrij bukan hanya dermawan mendermakan hartanya, bukan hanya dermawan memberikan sedekah kepada yang tidak mampu, tapi lebih dari itu, the top of dermawan yang dimaksud adalah dermawannya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salamatul qalb. Tidak pernah berprasangka pun buruk sedikit pun kepada orang lain. Bersedia bahkan sebelum diminta untuk memaafkan kesalahan orang lain. Itulah kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencapai puncaknya ketika Ramadan. Maka kita berkaca kepada Rasulullah, kita berkaca kepada Al-Quran, betapa kita Ramadan sekarang ini, mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak seperti sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kan kita seperti hanya aktivitas setahun sekali. Setelah Ramadan hilang ya sudah, kita ke setelan pabrik lagi. Androidnya di reset ulang, kembali ke setelan semula, tidak ada aplikasi-aplikasi yang diupdate. Maka Ramadan sebenarnya mentarbiyah dan meriadah kita, seharusnya kita diupdate. Ketika Ramadan baca Al-Qur'annya lebih banyak daripada rasan-rasan, berarti setelah Ramadan pun harus lebih banyak. Ketika Ramadan sholat jamaahnya rajin berjamaah di masjid, bahkan sebelum adzan sudah datang di masjid. Setelah Ramadan pun lebih rajin daripada Ramadan. Seharusnya seperti itu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita kalau menunjuk diri kita sendiri ya, alangkah emannya sebenarnya hidup kita, karena kita itu hidup gak ada yang tahu nih Bapak Ibu sekalian. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada yang tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia tua, tidak peduli dia muda, kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, tidak ada yang tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu duluan daripada saya, mungkin, atau saya terakhir daripada bapak ibu sekalian. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Bisa saja bapak-bapak duluan, saya terakhiran, atau saya terakhiran, atau bapak-bapak duluan. Kan antara itu saja nih bapak-bapak, antara itu. Jadi gak ada yang tahu. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Atau jangan-jangan, wallahu a'lam, bisa jadi saya besok meninggal dunia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah gak ada yang amin. Kemana saya ngisi gitu, amin gitu. Gak amin juga, ngeri juga kan saya pulang sendirian kan. Maka gak ada yang tahu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Maka kita manfaatkan Ramadan yang hanya tersisa di 10 hari terakhir, yang di dalam suatu riwayat diriwayatkan 10 malam terakhir inilah Allah Subhanahu wa taala turunkan sisa-sisa rahmatnya yang sangat luas, maghfirahnya yang sangat lebar. Maka manfaatkan Ramadan ini sehingga setelah Ramadan ini membekas kepada kita takwanya kita berdasarkan ayat Al-Qur'annya yang Bapak Ibu sudah khatam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, bagaimanapun keadaannya, Ramadan ataupun bukan Ramadan, puasa atau tidak puasa, kapanpun waktunya, ketika bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dan siapapun daripada kita, tidak peduli pejabat, rakyat biasa, orang kaya, orang sederhana, siapapun itu, maka la'allakum tattaqun, harapan dari ayat tersebut adalah supaya bertakwa. Bertakwanya itu sustainable, terus menerus keberterusan, supaya kita menjadi baik. Kan tujuan Ramadan itu Bapak Ibu sekalian. Tujuan Ramadan adalah mentarbiyah dan meriadah kita supaya menjadi baik, lebih baik, dan terus baik, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam keadaan yang baik.
hatinya di luar daripada bulan Ramadan, kita belum baik. Maka bulan Ramadan datang, kita menjadi pribadi yang baik. Terus menjalani Ramadan, menjadikan pribadi yang lebih baik. Sudah baik, lebih baik, setelah bulan Ramadan menjadi terus baik. Dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kan itu kan ujung dari harapan kita hidup di dunia kan hanya itu ya Bapak Ibu sekalian. La yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Tidak berguna, tidak berfungsi harta benda yang kita punya di dunia ini. Anak cucu yang berprestasi, yang membanggakan kita di dunia ini tidak berguna. Kecuali apa? Illa man atallahu biqalbin salim. Dia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dalam keadaan yang bersih, yang suci, yang terbebas daripada iri dengki, yang terbebas daripada menjelekkan orang lain, yang terbebas daripada tidak senang dengan apa yang orang lain dapatkan, yang terbebas daripada tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sesederhana itu Ramadan mentarbiyah dan meriadah kita. Maka ketika hubungan kita dengan manusia itu baik, maka hablum minallah kita pun juga baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang manusiawi ya, kita manusiawinya kita seperti ini. Ramadan kita sambut dengan senang gembira, tapi sebenarnya senang gembiranya kita bukan Ramadan yang sebenarnya. Terkadang seperti itu. Senangnya Ramadan kita ketika mau ada bukber misalnya. Bukber di mana? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sudah berapa kali di bukbernya. Bukber keluarga besar ini, bukber keluarga besar itu, bukber ini, bukber itu, bukber di luar, dan lain sebagainya. Mungkin senangnya kita ketika Ramadan adalah di akhir-akhir Ramadan, ketika sebentar lagi Lebaran. Sudah kuenya udah banyak atau belum? Sudah komplit atau belum? Baju Lebarannya sudah beli atau belum? Mau mudik kemana? Sudah ada persiapan atau belum? Malahan ketika Ramadannya datang, manusiawinya kita kadang senang dengan hal-hal duniawinya. Ketika buka senang sekali, makan sebanyak-banyaknya. Ketika tarawih, imamnya panjang sedikit saja sudah Ketika tarawih imamnya takbirnya 1 menit sendiri, misalkan Allahu Akbar, wah sepi. Hatinya udah seperti itu. Apalagi bismillahnya sudah mulai tartil. Udah tarawihnya 20 misalnya, bismillahnya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini sholat tarawih. Pasti dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jam biru ini rambutnya. Padahal setelah selesai tarawih ini, kembali ke rumah, hilang semuanya, kegelisahan hilang. Apalagi kalau pegang HP, sampai jam berapapun kuat gitu loh. Setelah tarawihnya selesai, besok enggak tarawih lagi lah aku di mushola Sabilil Mustaqim. Pindahlah aku ke mushola mana ya yang namanya cepat. Pindah dia ke mushola lain. Ketika Allahu Akbar, imam sendiri. Ketemu lagi dia dengan imam itu. Karena hablum minallah dan hablum minannas, hatinya belum terpaut karena Allah Subhanahu. Berarti puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, masih karena Ramadan. Ramadan ini nomor 2. Sebenarnya hakikat dari puasa adalah takwa. Takwa kan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Ramadannya. Ramadan sampai kapanpun akan terus ada. Tapi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kita itu akan terhenti ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah dan meriadah kita yang 10 bulan selain daripada bulan Ramadan. Salatnya kita mungkin jarang sekali ketika salat kita ingat fokus, khusyuk.
dan khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan kita diuji dan dilatih dengan tarawih, dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an, dengan memperbanyak sedekah, dengan menahan hawa nafsu di siang hari. Ya kan? Dilarang untuk minum dan makan. Yang sudah bersuami dan sudah beristri dilarang untuk berhubungan suami istri sampai maghrib. Maka kemudian fungsi dari tarbiyah dan riyadhahnya bulan Ramadan ini supaya apa? Kita menjadi terus baik setelah bulan Ramadan. Supaya harapan kita itu tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi kita untuk menunjuk diri kita sendiri. Jangan-jangan hubungan kita dengan sesama daripada kita masih belum karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan diri kita sendiri masih belum bisa menerima apa yang orang lain dapatkan lebih daripada kita. Jangan-jangan diri kita diberikan amanah harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, masih merasa dirinya lebih kaya daripada orang lain. Diri kita dipandang lebih baik daripada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal kita itu sebagai makhluk sosial tidak sama sekali pun lebih baik daripada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang bos nih, bos, panjenengan semuanya gak bakal jadi bos ketika tidak punya bawahan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan kaya tidak akan dianggap kaya ketika tidak ada orang miskin. Maka disebutnya kita orang kaya karena ada orang miskin. Maka kemudian tidak ada gunanya kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Bahkan sekedar prasangka buruk di dalam hati kita, pikiran kita, itu sudah melukai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan datang sebagai tarbiyah itu tadi. Al-Qur'an turun di bulan tarbiyah, bulan riyadhah, sebagai penunjuk bagi diri kita, menunjukkan kita jalan yang benar, bukan fungsinya untuk kita menunjuk orang lain. Menunjuk diri kita, meskipun diri kita diberi harta yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah amanah supaya kita apa? Supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak yang saya tahu ini, belum maghrib kan? Belum. Kok kayak saya dengar mungkin perasaan saya sudah mulai agak ini. Kalau bicara banyak memang agak tingkat kehausannya agak meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya saya ada di depan seperti ini, bukan berarti saya lebih baik dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kenapa saya di depan seperti ini? Karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan. Begitupun sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu menghadap ke sini karena ada yang didengarkan. Jadi kita itu semuanya, Masya Allah, ini sudah dipraktekkan oleh RW 07 dan sekitarnya, khususnya Mushola Sabilil Mustaqim dan Payumi. Pesan daripada Mbah Yai Sotik Wai Jepara itu adalah sing rukun karo dunure ya. Ternyata ini menyimpan filosofi yang sungguh luar biasa dalam. Rukun kita terhadap orang lain, rukun yang sebenar-benarnya adalah rukun yang sampai ke hati yang paling dalam. Rukun yang tidak pandang bulu. Dengan siapapun kita selalu berbuat baik, dengan siapapun kita selalu welcome. Maka tidak ada muncul rasa saya lebih baik daripada Anda semuanya dan dia lebih baik daripada saya, tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti saya tadi, saya ada di depan bukan berarti lebih baik karena ada yang mendengarkan, yaitu bapak ibu semuanya. Pun sebaliknya, bapak ibu menghadap saya karena ada yang didengarkan, yaitu saya. Coba bayangkan, saya bicara sampai maghrib misalkan di sini sendirian, gak ada yang mendengarkan. Paling kata Pak Dharma, Pak, itu
Mas Bildan wis kuwi kaya ngono. Edan, ya. Maka semuanya daripada kita adalah membutuhkan orang lain. Atau dalam istilah Islamnya kita sudah maklum dengan hal tersebut, yaitu hablum minan nas. Hablum minallah kita di bulan Ramadan ini sudah luar biasa sholatnya, puasanya, nanti zakatnya, sedekahnya, dan lain sebagainya, kerukunannya. Maka kemudian kerukunan, kebaikan hati, dan lain sebagainya masuk dalam kategori hablum minan nas kita pun mudah-mudahan selalu berketerusan, tidak hanya di Ramadan tapi setelah bulan Ramadan. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga, hubungan kita dengan sesama daripada kita pun tetap terjaga. Dan mudah-mudahan sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin semuanya yang hadir di majelis ini hadir karena Allah Subhanahu wa taala, nantinya pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang benar-benar mentarbiyah dan beri Allah kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan terus baik, dan baiknya kita keberterusan ini hingga akhir hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi introspeksi bagi kita semuanya di akhir-akhir Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Musholla Sabilil Mustaqim, warga RW 7 dan sekitarnya, mobil khusus dan khususnya kaum muslimin muslimat sekalian selalu dijaga kerukunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerukunan ini menjadi kerukunan yang bertahan di dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.